Tanggal 11 Agustus, ibadah pagi. Nasarku kepadamu, ya Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku, sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Mazmur pasal 56 ayat 13 dan 14. Mari meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan. Saat hening. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Kualitas seorang pemimpin tidak sekadar terlihat dari tingginya jabatan yang ia duduki, namun dari sikapnya terhadap orang lain. Memang, dari cara seseorang bersikap kepada orang lain, kita dapat mengukur kedewasaan diri yang bersangkutan. Orang yang masih berjiwa kekanak-kanakan tidak akan mempedulikan perasaan orang yang ia hadapi. Namun, orang yang telah matang jiwanya akan tahu menghargai orang lain. Ia akan berbicara dengan sopan kepada siapapun yang sedang diajaknya berbicara. Sedangkan kedewasaan jiwa sangatlah menentukan kualitas kepemimpinan. Itu sebabnya, dari sikap terhadap orang lain, kita dapat mengukur kualitas kepemimpinan seseorang. Sikap yang pantas terhadap orang lain itulah diajarkan Paulus kepada Timotius, sebagaimana yang ia tulis di dalam 1 Timotius pasal 5. Di situ, ia berkata agar Timotius menghargai orang-orang yang ia layani, termasuk ketika mereka melakukan kesalahan. Terhadap orang yang lebih tua daripada dirinya, Timotius harus menegur mereka seperti kepada bapa atau ibunya sendiri. Terhadap orang yang masih muda, yaitu mereka yang sebaya dengan dirinya, Timotius harus menegurnya seperti kepada saudaranya.
atau kepada adiknya dengan penuh kemurnian. Dari sikap yang santun terhadap orang lain, bahkan kepada mereka yang berbuat kesalahan, itulah kualitas kepemimpinan seseorang akan terlihat. Sudahkah Anda bersikap dengan pantas terhadap orang lain? Apakah buktinya? Tuhan, Engkau Allah yang mulia, namun telah rela merendahkan diri, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia. Di dalam keberadaanmu sebagai seorang manusia, Engkau telah memperlakukan orang lain yang sesungguhnya jauh lebih hina dan terbatas dibandingkan dirimu dengan penuh hormat dan penghargaan. Dengan lemah lembut, Engkau menolong mereka yang tak berdaya. Dengan penuh kemurnian, Engkau menolong mereka yang berharap kepadamu. Ajarlah diriku untuk hidup meneladani jejak-Mu, supaya dengan demikian aku layak untuk disebut sebagai pengikut-Mu dan menjadi saksi-Mu. Aku bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau sediakan bagiku pada hari ini. Aku memohon kemurahan-Mu. Tolonglah diriku dalam melaksanakan tanggung jawab yang harus kukerjakan pada hari ini. Dengan anugerah-Mu, mampukan diriku untuk mencapai keberhasilan di dalam semua tugasku. Tuntun dan sertailah diriku, karena hanya dekat Engkau sajalah aku akan tenang. Jauhkan diriku dari pencobaan dan lindungilah aku daripada yang jahat. Jadikanlah diriku saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarku, dan pakailah hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku, aku berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari meneduhkan hati di hadapan Tuhan.